Oke, nama saya Axel Ranggawisesa. Nama saya Syalur Raffi Marwan, biasa dipanggil Raffi. Kalau aku sendiri ngambil program Ausbildung, sebelumnya aku udah research dulu apa itu Ausbildung. Dan menurut aku ini program sangat menarik karena selain kita belajar budaya yang berbeda dari budaya Asia, kita juga bisa belajar banyak hal di sana. Untuk bidang gastro emang khususnya hotel ya. Udah punya pengalaman sebelumnya pernah di bidang servis gitu cukup lama ya, itulah kenapa milih gastro karena ya udah nyaman gitu, udah tahu terutama ya kecuali bahasa gitu. Kalau aku sendiri sebelumnya belum ada pengalaman di bidang perhotelan, jadi aku mau coba hal baru. 5 tahun cepat tak terasa, segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Untuk adaptasi sih paling terutama menemukan jadwal itu yang sulit karena kan apalagi khususnya kayak ya saya gitu yang nggak pernah tahu apa itu bahasa Jerman, terus tiba-tiba hari pertama baru langsung dikasih gitu, langsung dikasih PR juga. Aku sendiri sih sebelumnya memang yang pertama tuh manajemen waktu, karena ya kita harus menentukan kapan waktu kita belajar, kapan kita mengerjakan PR, kapan kita mengulangi materi yang sebelumnya kita pelajari lagi. Karena menurut aku itu memang lumayan sulit. Pada hari kedua memang sempet ada rasa ingin menyerah, cuman pada saat itu ya ada support dari orang tua dan sebagainya, dan akhirnya menetapkan untuk lanjut belajar bahasa Jerman. Yakin bahwa usaha kalian itu nggak akan sia-sia. Ketika kalian ingin berhenti di tengah jalan, kalian ingat lagi kenapa kalian memulai untuk memutuskan untuk belajar bahasa Jerman. Semangat, tetap rajin, dan juga jangan banyak main. Diingat-ingat, karena kalau udah pengen keluar atau berhenti, pikir aja, nanggung. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat dengan Oke, nama saya Axel Ranggawisesa, umur saya 28 tahun, dan asal dari Jawa Timur, Malang. Halo kawan EJ, nama saya Syalur Raffi Marwan, biasa dipanggil Raffi. Umur saya 20 tahun, asal Jakarta. Kalau aku sendiri ngambil program Ausbildung, sebelumnya aku udah research dulu apa itu Ausbildung. Dan menurut aku ini program sangat menarik karena selain kita belajar budaya yang berbeda dari budaya Asia, kita juga bisa belajar banyak hal di sana. Dan juga menurut aku juga hal ini juga membuka peluang yang bagus buat karir kita untuk kedepannya, terutama di negara-negara Eropa seperti itu. Karena pilihan terakhir, Oper udah nggak bisa kan? Oper udah nggak bisa. Oper nggak udah bisa. Jadi susah ya. Iya. Sobat dengar. Untuk bidang gastro emang khususnya hotel ya, itu udah punya pengalaman sebelumnya pernah di bidang servis gitu cukup lama ya, itulah kenapa milih gastro karena ya udah nyaman gitu, udah tahu, jadi nggak asing-asing banget, terutama ya kecuali bahasa gitu. Kalau aku sendiri sebelumnya belum ada pengalaman di bidang perhotelan, jadi aku mau coba hal baru. Dan kalau untuk pengalaman di bidang retail atau pelayanan aku sudah ada sebelumnya, jadi ya aku mau coba gimana sih bidang perhotelan itu atau bidang gastronomi itu untuk kedepannya, seperti itu sih. Oh ya, ada aktivitas bekerja di servis itu. Servis juga ya? Kalau aku sendiri masih sekolah. Oh, lulus sekolah berarti langsung. Lulus sekolah langsung Berarti kayak kalau Kak Axel dari kerja memutuskan resign untuk fokus belajar bahasa Jerman, Iya. program Ausbildung gitu ya? Iya. Kayak. Oh, langsung setuju. Setuju. Ya langsung ya lepas gitu. Kayak ngelepasin anak ayam tuh. Udah. Udah nggak tahu lagi nih, Iya. jalan lu sendiri dah. Gitu. Menarik. Kalau aku sih awalnya memang direkomendasiin sama orang tua untuk ikut program ini, ya aku ikutin alurnya dan ternyata memang asik sih sebenarnya. Menarik juga.
Untuk adaptasi sih paling terutama menemukan jadwal itu yang sulit, karena kan apalagi khususnya kayak ya saya gitu yang nggak pernah tahu apa itu bahasa Jerman, terus tiba-tiba hari pertama baru langsung dikasih gitu, langsung dikasih PR juga, dan jangka waktu dalam sehari pembelajaran itu satu bab itu lumayan ya sulit. Tapi semisal pun agak dilamakan bertahan, mungkin yang diperlukan itu adalah ya menemukan jadwal sama ya istirahat tentunya gitu. Pun misal bener-bener kena tekanan gitu sampai level tinggi lah, bilang aja B1 gitu, mungkin ya bisa ambil istirahat 1-2 minggu gitu lepas dari bahasa Jerman, karena ya saya sebelumnya juga gitu bener-bener apa nih gitu opening gitu Sama terus ya udah sempet ada masalah kan, akhirnya jadi mau nggak mau ngambil istirahat selama kurang lebih 4 bulan nggak megang bahasa Jerman, terus waktu kembali lagi udah masuk semua gitu. Itu sih. Kalau aku sendiri sih sebelumnya memang yang pertama tuh manajemen waktu, karena ya kita harus menentukan kapan waktu kita belajar, kapan kita mengerjakan PR, kapan kita mengulangi materi yang sebelumnya kita pelajari lagi. Karena menurut aku itu memang lumayan sulit, karena ya kita memakai otak kita dengan sepenuhnya, pasti energi kita juga udah habis, kita mau belajar sudah capek dan sebagainya, tapi ya kita nggak tahu lagi harus ngapain selain belajar gitu kan. Nah itu juga memang pada awalnya juga kesusahan sekali, karena pada hari kedua memang sempat ada rasa ingin menyerah pada saat awalnya, cuman pada saat itu ya ada support dari orang tua dan sebagainya, dan akhirnya menetapkan untuk lanjut belajar bahasa Jerman seperti itu. Oh nggak ada, karena saya kepikiran aduh udah keluar duit banyak gitu. Itu yang gue ya gitu ya udahlah gitu. Ya, karena apa ya, satu-satunya yang nongol dan juga males riset gitu. Ya rebahan tiba-tiba nongol IAJ apa nih gitu ke Jerman, oh ya udahlah. Kalau aku sendiri kenapa pilih IAJ, sebelumnya orang tua aku udah research dan lain-lain, cari tempat kursus ini itu, dan nemu nih platform IAJ gitu kan, karena sebelumnya memang saudara aku juga sudah ada yang di IAJ dan memang trusted gitu, jadi ya aku dicemplungin juga seperti itu. Pada saat pencarian betrip ya, alhamdulillah langsung diterima pada saat interview. Tapi memang pada saat pencarian untuk mengontak betripnya memang agak lumayan sulit sih. Tapi karena dari tim IAJ yang membantu dan lain sebagainya, akhirnya prosesnya jadi lebih cepat seperti itu. Kalau saya sendiri selama pencarian betrip sangat sulit ya gitu, karena saya angkatan 2022, jadi baru bisa berangkat sekarang ya terhitung 3 tahun gitu loh. Dan saya lulusan di 2024 awal, dan itu dari situ sampai baru selesai pengurusan dokumen dan sebagainya itu udah selesai di bulan Maret atau April gitu. Dari situ sampai ya bilang aja Oktober atau ya Oktober gitu, sangat-sangat ya sulit. Pertama ya saya ketolak gitu, pernah ditolak 2 kali gitu ya. Yang pertama mungkin karena standar hotelnya gede, karena hotel internasional gitu. Yang kedua ya entahlah alasan apa Kak. Terus yang ketiga ya hotel inilah menerima gitu. Dan itu untuk pencarian betrip sebenarnya untuk tim IAJ sendiri udah oke gitu. Cuman yang kurang itu mungkin di update tiap harinya aja gitu. Jadi hari-hari ya aku tetap proaktif gitu ke nanyain update-nya apa, gimana dan sebagainya. Oke, pesan aku untuk IAJ, sebelumnya terima kasih karena udah menaungi aku dalam les bahasa Jerman ini, memberikan guru-guru yang terbaik dengan pelajaran-pelajaran yang inovatif dan juga kreatif, dan juga membantu proses-proses untuk pengurusan dokumen sampai aku berangkat. Ya, menurut aku sendiri, alhamdulillah bisa tahu IAJ karena sangat membantu sekali seperti itu. Ya, untuk aku sendiri pesan dari saya untuk IAJ adalah udah oke, semuanya udah oke. Mungkin yang kurang secara tim admission gitu, mungkin secara komunikasi antar ya
murid atau calon azubinya gitu, itu mungkin agak kurang proaktif gitu untuk ngabarin update untuk bagaimananya, dan itu saja sih. Untuk secara kelas pembelajaran bahasa itu memang cepet, cuman kan ya kalau memang yang mau cepet ya sudah gitu, kenapa masih ada komplain gitu sih, ya nggak masalah, udah oke gitu, secara guru juga udah oke, kelas nggak ada masalah. Kalau aku sendiri pembelajarannya sih, ya memang kita didesak tapi worth it menurut aku. Seperti itu. Kalau Kasal, layanan yang paling disuka? Tim admission sama pembelajaran kelas. Dari aku dulu ya, pesan-pesan untuk kalian kawan-kawannya IJ yang ingin berproses untuk ke Jerman. Ya, aku tahu kalian udah sering nangis-nangis, itu kalian ngapalin artikel, ngapalin nomen, ngapalin verben dan gramatik sebagainya. Yakin bahwa usaha kalian itu nggak akan sia-sia. Ketika kalian ingin berhenti di tengah jalan, kalian ingat lagi kenapa kalian memulai untuk memutuskan untuk belajar bahasa Jerman. Dan untuk masa depan kalian yang lebih baik, pasti kalian tahu hal tersebut untuk diri kalian sendiri. Seperti itu. Jadi pesan untuk aku, semangat, tetap rajin, dan juga jangan banyak main, biar lulus alih modul langsung. Kalau Kasal? Pesan dari saya adalah semangat, sabar, dan diingat-ingat karena kalau udah pengen keluar atau berhenti, pikir aja, nanggung. Oke, Nanggung. Terima kasih banyak Kang Sel. Ya, sama-sama.